Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Pusperbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight Terlintas Nodal. Dalam rangka mendukung program Asta Cita Pusperbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi dan soda integritas. Bersama saya, Kaldi Andika, berikut informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Kolonel Laut Gugus Wahyu Setiotomo, Perwira Staf dan Ketua Cabang 4 Pengurus Gabungan Jelasnas di Puspenerbal, Nyonya Dewi Gugus Wahyu, beserta pengurus melaksanakan kunjungan sosial ke rumah-rumah prajurit yang terdampak banjir pada Selasa 14 Januari lalu. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit serta keluarga yang mengalami musibah. Dalam kunjungan tersebut, Komandan Wing Udara 1 bersama rombongan memberikan dukungan moral sekaligus bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan bagi para prajurit yang diharapkan dapat meringankan beban prajurit dan keluarga dalam menghadapi situasi banjir yang melanda wilayah tempat tinggal mereka. Personil jajaran penerbangan TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya tampak hikmat mengikuti upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 di Apron Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda pada Rabu 15 Januari lalu. Pada upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 di Puspenerbal dipimpin Inspektur Upacara Komandan Kolak Penerbal Puspenerbal Kolonel Laut Muhammad Mashabi mewakili Komandan Puspenerbal Lasda TNI Siani Jafar. Kisah kepahlawanan ini telah menjadi catatan tinta emas dalam lembar sejarah perjalanan bangsa. Prajurit Wing Udara 3 Biak mengikuti upacara peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2025 di Dermaga Makolanal Biak pada Rabu 15 Januari lalu. Upacara tabur bunga memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2025 mengenang pertempuran laut yang bertema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Kolonel Laut Ahmad Nofam Hajaruman menyampaikan, kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan pejuang pertempuran laut Arafuru demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Wing Udara 2 Puspenerbal sebagai satuan yang membina skuadron udara, salah satunya Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Puspenerbal yang berperan sebagai skuadron patroli maritim, berkesempatan mendemonstrasikan kemampuan patroli maritim pesawat udara CN-235 pada Kamis 16 Januari lalu. Royal Thai Navy atau Angkatan Laut Thailand berkunjung ke pangkalan TNI Angkatan Laut Juanda yang rencananya akan mengakuisisi pesawat CN-235 berkesempatan mengikuti penerbangan demonstrasi. Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal menegaskan kegiatan ini menjadi bukti profesionalisme penerbang TNI Angkatan Laut dalam mengoperasikan alutsista yang dimiliki. Melalui sarana video conference, Komandan Puspenerbal Lasda TNI Siani Jafar mengikuti penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif unit organisasi TNI Angkatan Laut tahun 2025 di ruang rapat Gedung RK Senda Mako Puspenerbal pada Kamis 16 Januari lalu. Acara pelaksanaan penandatanganan secara serentak seluruh jajaran TNI Angkatan Laut se-Indonesia ini dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Wisma Elang Laut, Jakarta. Kepala Staf Angkatan Laut dalam sambutannya menyampaikan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif antara pejabat pembuat komitmen atau PPK di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan mitra penyedia barang dan jasa merupakan simbolisasi dimulainya proses pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI Angkatan Laut tahun 2025. Guna mewujudkan kekuatan dan kedaulatan perairan jurisdiksi nasional Indonesia, Puspenerbal menggelar diskusi teknis konsep operasi peperangan anti kapal selam, anti kapal permukaan, dan C6 ISR yang dibuka Wakil Komandan Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Puspenerbal Lasda TNI Siani Jafar di Auditorium Hotel Premier Place Surabaya pada Rabu 16 Januari lalu. Komandan Puspenerbal dalam amanatnya yang dibacakan Wadan Puspenerbal menyampaikan tugas TNI Angkatan Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Komandan Puspenerbal Lasda TNI Siani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyematkan briefet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada 3 perwira tinggi bintang 2 Koordinator Staf Ali Kasal Lasda TNI Budi Raharjo, Gubernur Akademi Angkatan Laut Lasda TNI Datuk Rusman, dan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Lasda TNI Samista di Base of Langudal Juanda pada Jumat 17 Januari lalu. Sebelum penyematan briefet, 3 pejabat penerima briefet terlebih dahulu melaksanakan penerbangan
penerbangan dengan menggunakan pesawat udara AS565 MBA Panther HS1309 dilanjutkan tradisi penyematan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut oleh Komandan Pus Penerbal. Komandan Pus Penerbal menyampaikan penyematan brevet merupakan salah satu tradisi dan bentuk kehormatan tertinggi di lingkungan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada para pejabat yang telah memberikan dedikasi, kontribusi dan perhatian besar kepada penerbangan Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Lintas Lanudal. Usai melaksanakan senam, Komandan Laundal Biak Kolonel Laut Anang Adi Purwonugroho beserta perwira staf dan prajuritnya melaksanakan pemanenan lele di kolam lele ketahanan pangan Mako Laundal Biak, Papua pada Jumat 10 Januari lalu. Panen lele hasil program ketahanan pangan kali ini sekitar 10 kg lele diambil untuk diolah menjadi sajian spesial untuk makan siang bersama seluruh prajurit Laundal Biak yang rutin dilaksanakan secara terpimpin setiap hari Selasa dan Jumat. Komandan Laundal Biak menyampaikan di kota Biak olahan lele termasuk salah satu menu favorit dan harganya terbilang cukup tinggi, serta pentingnya mengkonsumsi lele karena kandungan gizi yang banyak yang terdapat di dalam lele adalah berbagai nutrisi dan dapat menjadi salah satu asupan penting untuk mencegah terjadinya stunting pada balita. Satuan Tugas Pengamanan TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda Pus Penerbal kembali mengamankan dan menggagalkan upaya pengiriman satwa liar ilegal melalui Bandara Udara Internasional Juanda. Hal tersebut diungkapkan dan Satgas Pam Bandara Juanda, Letkol Laut Dani Wijanarka, mewakili Komandan Lanudal Juanda Pus Penerbal, Kolonel Laut Dani Agni Sundani pada press conference bersama Airport Security Komite Bandara Juanda yang digelar di Mako Lanudal Juanda pada Sabtu 11 Januari lalu. Guna mengasah kemampuan dasar prajurit menjelang Hari Jadi tahun 2025, Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Kupang, Pus Penerbal menggelar latihan pembinaan satuan diikuti seluruh prajurit di Mako Lanudal Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Januari lalu. Pelaksanaan BINSAT tersebut terdiri dari beberapa materi, diawali dengan renang militer, membawa senjata laras panjang, dilanjutkan lintas medan yang menempuh jarak 10 km. Komandan Laundal Kupang, Letkol Laut Arif Sumuna Akbar menyampaikan kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Laundal Kupang tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar prajurit, melatih kedisiplinan, serta merupakan bagian dari upaya untuk memperkokoh solidaritas antar anggota sekaligus mengasah ketangkasan fisik, keterampilan taktis dan wawasan kemiliteran para prajurit Lanudal Kupang. Lanudal Manado menggelar acara pamit dan pelepasan bagi prajurit yang melaksanakan penugasan atau mutasi kesatuan baru di Surabaya yang dihelat di Hanggar Lanudal Manado pada Kamis 16 Januari lalu. Prajurit yang akan melaksanakan mutasi yakni Serka Pomal Priyo Susanto yang akan pindah tugas ke Kolat Penerbal Surabaya. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Chandra Budiharjo menyampaikan acara pelepasan pindah satuan yang dilaksanakan merupakan bentuk penghargaan kepada prajurit serta menumbuhkan semangat kekeluargaan karena telah mendedikasikan dirinya selama berdinas di Lanudal Manado. Dalam rangka memperluas wawasan siswa tentang dunia penerbangan, sebanyak 55 siswa dari TK Al-Hakim dan 116 siswa dari TK Bidadari antusias mengikuti kegiatan outing class di Wisata Edukasi Lanudal Tanjung Pinang, didampingi oleh para guru dan staf TNI Angkatan Laut yang siap memberikan pengetahuan dan pengalaman menarik selama kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat 17 Januari lalu. Demikianlah Plan FV Weekly News. Saya, Kaldi Andika dan kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa Jaya Maya. Pus Penerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dharma Jala Gajah Putra, Fly Navy.